praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, your name is great. For your name is great and worthy to be praised. And I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great. Bawa penyembahanmu malam hari ini. Naikkan penyembahanmu malam hari ini. I sing praises to your name. Oh, sing praises to your name. We sing praises. Oh, for your name is great. For your name is great and worthy to be praised. Your name is worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, sing for your name is great. For your name is great and worthy to be praised. Naikkan lebih tinggi lagi, katakan nyanyian pujian, nyanyian. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, dan layak dipuji. Angkat suaramu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, dan layak dipuji. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Katakan, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Jangan pujian dan pengagungan, katakan, kepada
Sukacita dari surga mengalir di tempat ini. Sukacita yang tanpa batas mengalir di hati kami. Yes, yes, yes. Sukacita dari Roh Kudus mengalir di hidup kami. Kami terima sukacita yang baru. Kami terima damai sejahtera yang berlimpah dari tata Allah yang kudus. Memenuhi setiap kami. Memenuhi tempat ini. Membangkitkan setiap kami. Yang susah berkata aku dihiburkan, yang tidak berdaya aku dibangkitkan, yes. Yang terikat aku berkata aku dilepaskan. Hadiratmu membawa pemulihan, amin, 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 amin. Hadiratmu membawa kesembuhan. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dengar isi hati dari Bapa. Dia berfirman, mari datanglah. Dengar hati Bapa. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Semua pejamkan mata. Apapun yang manusia tidak tahu tentang dirimu, Tuhan tahu. Apapun kisah tangisan yang orang gak tahu tentang dirimu, Tuhan tahu. Apapun kisah kegagalan, kisah kejatuhan yang kau coba engkau tutupi, manusia gak tahu, Tuhanmu tetap tahu. Dan dia gak cuma Tuhan yang tahu, tetapi dia Tuhan yang memulihkan. Dia bukan cuma Tuhan yang tahu, tapi dia Tuhan yang sanggup untuk menolongmu.
Dia bukan cuma Tuhan yang tahu, tapi dia rindu memelukmu saat ini. Buka hati sama Tuhan ya malam hari ini. Gak ada tempat terindah selain hadirat Tuhan. Gak ada pelukan terindah selain pelukan hadirat Tuhan. Tuhan, Kau bekerja malam hari ini di tempat ini. Tempat ini tempat pemulihan. Oh, yes. Nafas kesembuhan ada di tempat ini. The atmosphere of restoration. Atmosfer pemulihan begitu kuat di tempat ini menjamah setiap hati. Satu orang dipulihkan, seisi rumahnya dipulihkan juga. Satu orang ngalami lawatan Tuhan, seisi rumahnya ngalami lawatan Tuhan juga. Tuhan jamah kami. Jamah kami ya Roh. Baharui setiap kami. Oh, kuasa-Mu mengalir, kasih-Mu tercurah, memenuhi tempat ini. Kekudusan-Mu memenuhi setiap kami. Kekudusan-Mu memenuhi hati kami. Dikuduskan, disucikan. Yes. Betapa indahnya berada di pelukan hadirat-Mu Tuhan yang kudus. Ku diangkat tinggi, ku diangkat tinggi bersama-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Yes Tuhan. 1 menit, 2 menit ke depan ini. Terus buka hati sama Tuhan. Terus buka hati sama Tuhan. Yes. Yes. Ada kesegaran yang baru di tempat ini. Yesus Tuhan. Yes Tuhan. Kami cuma rindu Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Kami cuma rindu Engkau Tuhan. Yes. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi.
bagimu seluruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi. Ini doakan padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Sekali lagi dengan lembut, katakan buat pribadi yang terlalu cinta sama kita. Hanya Engkau, Yesusku satu, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dan bawaku, jadikan ini doamu sama-sama lewat nyanyian ini. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, dan bawaku, terus bawaku, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kasih tepuk tangan buat kasih-Nya yang dahsyat melawat kita. Kasih tepuk tangan buat pengampunannya yang tanpa batas, buat kemurahannya, buat anugerahnya. Semuanya bisa duduk kembali, semuanya bisa duduk kembali. Wow. Saat terindah adalah saat menyembah. Yang setuju katakan yes. Ya. Karena memang untuk itulah kita diciptakan. Speaker baru berarti kalau suaranya keluar. Lampu baru berarti kalau terangnya menyala. AC baru berarti kalau dinginnya dirasakan. Manusia baru merasa puas kalau dia menyembah Tuhan. Amin. Karena itulah tujuan kenapa kita diciptakan. Wow. Makanya menyembah Tuhan jangan cuma dalam sebuah ibadah, tetapi setiap hari, setiap waktu. Katakan amin. Itulah tempat di mana kita dipulihkan. Tempat di mana kita dikuatkan selalu. Tempat di mana kreativitas Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Hari ini saya ingin menyampaikan dengan secepat mungkin yang saya bisa, dan kita akan kembali untuk menyembah Tuhan. Saya akan berbicara tentang hidup yang penuh dengan semangat. Ya. Banyak orang kelihatannya masih hidup, tapi sebenarnya semangatnya hidupnya sudah gak ada. Kelihatannya masih beribadah,
Tapi semangatnya untuk merindukan Tuhan lebih dan lebih lagi bekerja dalam hidupnya, bisa jadi sudah gak ada. Sudah merasa terlalu puas. Padahal Tuhan itu selalu punya yang baru buat kita, katakan amin. Dia Tuhan yang menambahkan. Dia Tuhan yang melipat kali gandakan. Kelihatannya masih menikah, tapi sudah gak punya semangat untuk menjalani pernikahannya. Cuma rutinitas doang. Hubungannya antara suami sama istri cuma sebatas antara supplier sama klien. Lu butuh apa gua kasih. Lu gak bisa kasih, gua bisa lari ke tempat yang lain. Pernikahannya masih ada. Tapi semangatnya untuk bersatu, untuk kembali punya mimpi yang mungkin pernah ditaruh ketika awal-awal menikah sudah gak ada. Sudah gak lagi memikirkan hal-hal ke depan. Tawar hambar. Masih bekerja, tetapi semangatnya buat bekerja sudah mulai luntur. Sudah lagi merasa stuck. Sudah merasa bahwa mungkin aku cuma segini doang. Mungkin ya udah aku cuma sampai di level ini. Padahal selama masih ada nafas, masih ada karya Tuhan yang mau dinyatakan lewat hidupmu, katakan amin. Sudah gak berani lagi bermimpi lebih besar lagi bersama dengan Tuhan. Semangatnya sudah hilang. Masih melayani, mau di gereja maupun di luar gereja. Masih eksis. Tapi hatinya sudah gak lagi membara. Sehingga akhirnya dampaknya sudah gak lagi terasa. Orang semangat hidupnya bisa padam. Itu bisa jadi karena masalah yang datang bertubi-tubi. Masalah penyakit belum kelar sudah kena masalah anak. Masalah anak belum kelar udah kena masalah keuangan. Masalah keuangan belum kelar sudah kena masalah pertemanan, hubungan keluarga. Lama-lama awalnya semangat, awalnya membara, awalnya apinya menyala-nyala, lama-lama padam juga. Dan bahkan bisa jadi di satu titik kita berkata, Tuhan mendingan ambil nyawaku deh. Bisa jadi orang kehilangan semangat hidup karena kehilangan orang yang dikasih. Bisa jadi. Bisa jadi orang kehilangan semangat hidup itu karena kegagalan, kesalahan atau dosa di masa lalu yang terus menghantui. Sampai akhirnya gak punya semangat untuk lagi lihat masa depan. Dihantui ketakutan terus dalam hidupnya. Suatu kali Daud pernah salah. Dia berzina dengan Batsheba. Dia berkata sama Tuhan, kembalikan kegirangan itu, kembalikan semangat itu. Daud raja yang hebat, orang yang begitu dicintai dan mencintai Tuhan. Bisa salah, bisa gagal dan dia kehilangan semangat dalam hidupnya. Setiap kita bisa mengalaminya, tapi kita punya Tuhan yang bisa memulihkannya. Katakan amin. Katakan sama-sama dengan saya, biarlah rohku menyala-nyala dan aku mau layani Tuhan lebih lagi. Katakan buat dirimu masing-masing, biarlah rohku menyala-nyala dan aku mau melayani Tuhan lebih lagi. Yang rindu rohnya kembali menyala-nyala lebih lagi, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Orang semangat hidup itu bisa padam. Itu karena banyak sekali perkataan intimidasi mungkin yang menyerang kita hari-hari ini. Mungkin ada orang yang ngomong kamu gak bakal bisa. Udahlah kamu ngaca dulu, lihat kamu tuh siapa. Sudahlah masalahmu terlalu besar, jangan ngimpi deh. Orang bisa kehilangan semangat hidup. Bisa jadi karena impian yang besar, tetapi penantian yang panjang. Capek, lelah. Tuhan kok gak kelar-kelar, kok gak nyampe-nyampe ya Tuhan. Lama-lama kita capek. Orang bisa kehilangan semangat hidup, bisa jadi karena udah mulai kehilangan visi. Seperti mobil,
Gak tahu tujuannya kemana, muter-muter terus, lama-lama kehabisan bensin. Bisa jadi kita semangatnya padam. Karena mungkin terlalu nyaman. Kita terlalu nyaman bisa jadi. Merasa sudah cukup puas. Mungkin cuma segini doang nih Tuhan bawa. Dan aku udah merasa oke kok. No. Setiap kali ingatkan diri saya. Selama jantung masih berdetak. Masih ada rencana Tuhan yang mau dikerjakan di hidup saya. Dengar kerinduan hati Tuhan. Amsal 17 ayat 22 mengatakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah itu bisa mengeringkan tulang. Tuhan gak mau kita tinggal di dalam semangat yang padam. Karena kalau orang semangatnya padam, lama-lama bisa menyerang hati, pikiran, akhirnya menyerang kesehatan, dan Tuhan gak mau itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau apapun yang kita alami hari ini, semangatmu tetap menyala-nyala. Dan kau akan menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Orang akan kembali melihat sukacitamu. Orang akan kembali melihat damai sejahteramu yang menyala begitu rupa. Sekali mungkin kondisimu lagi gak mudah. Tapi percayalah, sukacita yang Roh Kudus bisa nyatakan dalam hidupmu, itu akan membuat kau tetap kuat dalam segala keadaan. Dan hidupmu akan jadi kesaksian. Perkataanmu tetap akan jadi berkat bagi banyak orang. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ada satu murid Yesus yang kehilangan semangat hidup. Namanya Petrus. Petrus itu sempat kehilangan semangat hidup, tujuan hidup. Itu setelah Yesus mati disalibkan. Dia ketakutan. Dia dihantui oleh kegagalan masa lalunya. Dia sempat berkata sama Yesus, sekali-kali aku gak bakal meninggalkan engkau. Tetapi dari mulut yang sama, dia menyangkal Yesus 3 kali. Hatinya hancur, hatinya sedih. Dia sangat terpuruk. Dia merasa jadi orang yang gagal. Dan dia gak tahu apakah Yesus akan bangkit apa enggak. Kita mesti ngerti. Di zaman itu, di waktu kalau kita jadi murid Yesus waktu itu, tidak pernah ada namanya kisah kebangkitan. Ya sebelumnya ada Yesus membangkitkan si ini dan itu. Tapi gak pernah ada seseorang yang berkata bahwa dia akan mati dan hari ketiga dia bakal bangkit. Gak ada. Kalau Yesus penuh kuasa dan dia membangkitkan orang lain, murid-muridnya beberapa kali melihatnya. Tapi kalau ini dia sendiri yang mati, Yesus sendiri yang mati, murid-muridnya juga ketakutan juga. Kita menuliskan murid-murid Yesus sempat tinggal di satu rumah, mereka kunci rapat-rapat. Karena bisa jadi mereka itu target berikutnya untuk disalibkan. Karena mereka juga pengikut Yesus, bisa jadi dicari-cari kesalahannya, ketakutan. Tetapi yang luar biasa Alkitab menuliskan orang yang gak punya semangat hidup. Sampai akhirnya dia kembali jadi nelayan. Harusnya dia itu penjala manusia, bukan lagi jadi penjala ikan. Tapi dia kembali kepada hidupnya yang lama. Alkitab tulis karena udah kekurangan lauk pauk, udah gak ada makanan. Sampai akhirnya kembali kepada hidup yang lama. Tapi seseorang yang seperti ini, Tuhan pulihkan. Tiba-tiba kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, Petrus menjadi orang yang awalnya penakut jadi pemberani. Dia nyangkal Yesus awalnya 3 kali. Tapi luar biasanya, Kisah Para Rasul menuliskan di depan 3.000 orang lebih dia gak takut. Bahkan mereka terima Yesus. Sekali khotbah Petrus, 3.000 jiwa bertobat diselamatkan. Ini orang penakut. Awalnya penakut. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan seseorang, yang biasa bisa menjadi luar biasa, katakan amin. Yang penakut bisa jadi pemberani, katakan amin. Yang tidak diperhitungkan justru akan Tuhan pakai untuk menggoncangkan dunia dengan kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin.
Ini namanya Petrus yang gak punya semangat hidup. Tiba-tiba berubah total jadi pendiri jemaat mula-mula. Dipenuhi dengan kuasa ilahi yang tanpa batas. Alkitab menuliskan, Kisah Para Rasul 3 menuliskan perkataannya menyembuhkan. Emas perak aku gak punya. Tapi yang ada padaku, dalam nama Yesus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Perkataannya penuh dengan kuasa. Padahal backgroundnya orang yang pernah menyangkal Yesus. Bayangan Petrus, Kisah Para Rasul 5 ayat 15, itu menyembuhkan orang. Wah, ini orang backgroundnya gak punya semangat hidup loh. Tapi kalau Tuhan memulihkan, itu seperti bermimpi, tapi Tuhan buat jadi kenyataan. Itulah Tuhanmu. Tuhanmu adalah Tuhan yang memulihkan, katakan amin. Tuhanmu adalah Tuhan yang membangkitkan, katakan amin. Tuhanmu adalah Tuhan yang menghidupkan, katakan amin. Bagaimana Petrus dipulihkan? Dikembalikan semangat hidupnya. Saya menemukan ada 4 hal yang luar biasa. Tapi 4 hal yang luar biasa ini cuma dirangkum dalam 1 kalimat yang sederhana. Tuhan memulihkan seorang Petrus yang sudah tidak punya semangat hidup. Cuma dengan ini. Cuma dengan kasih-Nya yang tanpa batas. Ada seorang hamba Tuhan. Namanya Rick Warren. Suatu kali dia diinterview. Ada satu kejadian yang gak mudah di hidupnya. Dia ini seorang pendeta dari sebuah gereja yang bisa dikatakan gereja dengan jemaat yang besar di Amerika. Beberapa waktu lalu saya sempat visit gerejanya. Tapi ada satu kejadian yang membuat dia sangat terpukul dalam hidupnya. Anak seorang pendeta yang besar bisa dikatakan. Bunuh diri di usia ke-27 tahun. Pegang pistol, tembak kepalanya. Selesai. Saya gak bisa bayangkan kalau itu terjadi dalam hidup saya. Reputasinya rasanya hancur seketika karena dia punya anak yang bunuh diri. Sementara dia sering khotbah kemana-mana menguatkan orang lain. Kenapa anaknya sendiri ngalami kejadian seperti itu? Dia down habis-habisan. Diinterview sama seseorang. Tapi suatu kali dia berkata seperti ini dalam interview itu. Dikatakan, lalu tujuan kita hidup apa sih Rick Warren? Kamu kan penulis buku paling top nih. Bukunya dia judulnya Purpose Driven Life. Itu laku sangat keras. Saya gak tahu sampai berapa puluhan atau ratusan juta kopi, saya gak tahu. Tapi buku ini sangat dikenal luar biasa. Dan dia menjawab satu perkataan yang benar-benar really change my heart. Mengubahkan hati saya, mengubahkan cara pandang saya. Dia ngomong kayak gini, tujuan kenapa kita manusia hidup adalah untuk dicintai sama Tuhan. Tujuan kenapa engkau masih ada di tempat ini saat ini sampai hari ini. Karena Tuhan mau menyatakan cintanya di hidupmu. Dia bukan Tuhan yang menghakimi, dia Tuhan yang menyelamatkan. Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. Kasih-Nya yang tanpa batas, itulah yang akan memulihkan setiap kita dalam segala keberadaan kita. Di dalam kegagalanmu, kasih Tuhan itu ada. Di dalam kejatuhanmu, kasih Tuhan itu ada. Di dalam ketidakmampuanmu, kasih Tuhan itu ada bagimu. Katakan amin. Apa yang Tuhan lakukan? Bagaimana Tuhan mengasihi Petrus sampai dia dipulihkan habis-habisan. Akhir dari hidup Petrus itu gak gampang. Singkat cerita, akhir dari hidup Petrus, dia itu disalib seperti Yesus tapi posisi terbalik. Sekalipun dia akan menghadapi masa depan yang tidak mudah, tapi semangat hidupnya itu luar biasa sampai akhir. Hari ini
Tuhan mau memberikan kita kekuatan yang baru, katakan amin. Supaya engkau tetap semangat hidupmu sampai nafas terakhir, katakan amin. Bagaimana Tuhan bisa pulihkan seorang Petrus dan Tuhan mau pulihkan setiap kita. Bagaimana cara Tuhan mengasihi? Yang pertama, Tuhan itu mengasihi seorang Petrus dan memulihkan seorang Petrus. Yang pertama dengan cara apa? Tuhan itu mengingatkan apa yang pernah dia lakukan untuk Petrus. Dan dia bisa melakukannya lebih dahsyat lagi dari itu. Saya ketika baca Yohanes 21 ayat 3-6. Di situ ditulis jelas. Petrus berkata kepada teman-temannya, aku mau pergi menangkap ikan. Mereka berkata, kami akan ikut pergi bersama. Mereka pergi segera naik ke perahu. Pada malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini persis ketika Tuhan Yesus manggil Petrus waktu itu. Semalaman gak tangkap ikan. Ayat 4. Menjelang pagi, Yesus berdiri di pantai itu. Akan tetapi para murid tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai anak-anak, apakah kamu punya makanan? Mereka menjawab kepadanya, punya apa enggak? Di sini dikatakan, tidak, enggak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh, kamu bakal dapat ikan. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena di situ dikatakan karena apa? Karena banyaknya ikan, persis sama. Di waktu yang berbeda. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan apa? Ikan. Ukurannya gimana? Besar apa kecil? Besar. Jumlahnya berapa? 153 ekor banyak. Dan sungguh pun sebanyak itu, di sini dikatakan jala itu gimana? Jala itu tidak goyang. Coba kita kembali lihat Lukas 5. Ayat 5-6. Wah, ini menarik, kita bandingkan ya. Simon menjawab, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai apa? Di dalam Lukas 5 jalanya koyak, betul? Tapi di dalam Yohanes 21 jalanya tidak koyak. Alkitab menyebutkan ikan yang ditangkap itu ikannya itu besar-besar. Bukan cuma jumlahnya yang besar, tetapi jenisnya besar-besar. 153 ekor itu banyak. Yang menarik, jalannya gak goyang. Bagaimana Tuhan bisa memulihkan setiap kita. Hari ini Tuhan mau ingatkan apa yang pernah dia lakukan di hidupmu. Dan dia bisa melakukan hari ini lebih dahsyat lagi. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Mungkin hari ini ada yang pernah diingatkan. Ada satu momen di hidupmu di mana Tuhan memulihkanmu. Waktu itu engkau merasa hidupmu sangat berdosa. Hidupmu banyak gagal. Hidupmu banyak jatuh. Tapi engkau ingat di waktu itu. Di sebuah ruangan itu. Engkau ingat firman yang disampaikan. Engkau ingat lagu yang waktu itu engkau nyanyikan. Dan di waktu itu engkau cuma bersujud. Engkau nangis luar biasa. Waktu itu hatimu penuh dengan begitu banyak intimidasi. Ketakutan akan masa depan. Tapi hari itu. Tiba-tiba engkau pulang dengan sukacita yang luar biasa. Karena Tuhan memulihkan semangat hidupmu lagi. Engkau merasakan engkau jadi ciptaan yang baru. Dan kalau Tuhan pernah melakukannya hari itu. Tuhan masih Tuhan yang sama. Yang bisa melakukannya hari ini. Dan buat masa depanmu, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
Yesus, dia gak pernah berubah. Harapanku tak akan hilang. Nyanyikan sama-sama. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama nyanyikan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dia akan lakukan lagi dan lagi. Harapanku dan tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya gak pernah lupa 30 Juli 2013. Itu hari di mana saya menikah. Saya hari itu nangis sedaji-dajinya. Saya gak pernah lupa hari itu. Karena saya merasa waktu itu di usia saya yang 33 tahun. Saya waktu itu banyak gagal dalam pacaran, banyak gagal dalam pekerjaan. Pelayanan jalan tapi serasa orang gak punya masa depan. Saya hari itu cuma nangis di altar di mana saya diberkati. Saya gak pernah lupa hari itu ada lagu yang sangat dikenal. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Pemimpin pujian nyanyikan lagu itu. Saya dipeluk oleh gembala saya. Saya dan istri dipeluk di pelaminan itu. Kami berdua nangis jadi-jadinya. Dan hari ini, tiap kali saya merasa semangat saya untuk menjalani pernikahan itu sudah gak menyala kembali. Tuhan ingatkan kembali tentang hari di mana saya menikah. Kalau Tuhan sudah pernah memberkati, Dia Tuhan yang akan memampukan saya dalam segala keadaan. Kalau Tuhan pernah menolongmu di waktu yang lalu, Tuhan akan menolongmu lagi, dan lagi. Dan Dia akan melakukan lebih dahsyat lagi. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Karena itu hari ini semangat lagi, katakan amin. Bangkit lagi, katakan amin. Tuhan gak pernah mengizinkan kita terpuruk. Dia Tuhan yang membangkitkan, katakan amin. Waktu engkau lagi gak semangat, ingat apa yang Tuhan pernah lakukan di hidupmu. Dan Dia bisa melakukan lebih dahsyat lagi. Petrus dulu jalannya koyak. Tapi berikutnya jalannya gak koyak. Dulu ikannya cuma jumlahnya besar. Tapi yang berikutnya ikannya memang besar-besar dan jumlahnya sangat banyak. He will do it again and again. Sampai nafas terakhir. Dan Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu. Yang kedua, bagaimana Tuhan memulihkan semangat hidup Petrus. Yang kedua, Tuhan itu mengingatkan kembali panggilan Petrus. Dan tidak mengungkit satupun kesalahannya. Coba kita baca. Yohanes 21, 15-19. Dikatakan sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Jawab Petrus kepadanya. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya. Gembalakan domba-domba. Itu memang panggilan Petrus. Dari awal Tuhan sudah ngomong, kamu bukan lagi penjala ikan, penjala manusia. Suatu kali Yesus pernah ngomong sama Petrus, engkau akan jadi pendiri jemaat. Wah, diingatkan lagi panggilannya di dalam kesalahannya. Coba kita lihat berikutnya lagi. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus. Diingatkan kembali, udah, aku gak ingat kesalahanmu, aku gak ingat penyangkalanmu, aku gak ingat kegagalanmu. Petrus, gembalakan domba-dombaku lagi ya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus sampai ngomong 3 kali. Karena dia ingat kesalahanku tuh banyak.
Dan Yesus tetap ngomong, Tuhan kau tahu. Petrus ngomong sama Yesus, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu kesalahanku, Engkau tahu kelemahanku, Engkau tahu kekuranganku, Engkau tahu emosiku, Yesus. Tapi Engkau juga tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Yesus ngomong ketiga kalinya. Di sini dikatakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Bagaimana Tuhan memulihkan setiap kita. Malam hari ini Tuhan akan ingatkan kembali setiap mimpi, panggilan yang Tuhan pernah taruh di hidupmu. Dia bukan cuma Tuhan yang memberikan mimpi, tapi Dia akan mengubahkan mimpimu, menjadikannya jadi kenyataan di hidupmu. Supaya semua rencananya tergenapi sempurna sampai akhir. Katakan amin. 3 kali Petrus nyangkal Yesus. Sebanyak 3 kali Tuhan kembali ingatkan panggilannya. Dia gak pernah ingat masa lalu kita. Dia gak pernah ingat kegagalan kita. Yang dia ingat adalah semua mimpinya, rencananya harus tergenapi di hidup kita. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau melempar dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan apa? Kesalahanku. Angkat tangan sama-sama nyembah Tuhan, katakan. Betapa besar. Ingat ini. Kasih bangkit kembali jiwaku. Pengampunannya. Kau gak pernah ingat masa lalu kami yang gagal. Yes. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Katakan sama-sama dengan semangat yang baru. Ku berterima pengampunan yang Kau beri, pulihkan aku Tuhan. Pengampunan yang sambil bangkit berdiri sama-sama. Bangkit berdiri sama-sama, kan sangatku tinggi-tinggi. Nyanyikan lagu ini kembali. Betapa besar kasih pengampunanmu. Tuhan itu memulihkan kita, katakan amin. Hari ini engkau punya Tuhan yang selalu melihat ke depan, bukan lihat ke belakang. Tidak pernah diingat lagi kesalahanmu, kegagalanmu, kejatuhanmu. Semangat kembali karena kita punya Tuhan yang selalu melihat ke depan, katakan amin. Pakai waktu boleh gak, pejamkan mata sebentar, 1 menit, 2 menit ke depan ini. Buka hati sama Tuhan. Minta sama Tuhan gini, Tuhan ingatkan aku setiap mimpi-mimpimu, panggilanmu yang Kau pernah taruh di hidupku. Waktu itu mungkin Tuhan berkata, aku mau mengangkatmu, aku mau menjadikanmu berkat bagi bangsa-bangsa. Aku memilihmu. Tuhan yang ngomong hari itu adalah Tuhan yang sama hari ini. Dia tidak pernah menyerah akan mimpinya untuk hidupmu. Walaupun beberapa kali kau gagal dan hari ini mungkin kau berkata, Tuhan udah deh Tuhan, aku gak sanggup. Aku segini aja udah cukup. No! Yesus ngomong sama Petrus, kembali
menggembalakan domba-dombaku. Engkau boleh gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah berubah buat hidupmu. Mimpi Tuhan gak pernah berubah untukmu. Anggap ini. Hari ini hampiri Tuhan dan berkata, sampai nafas terakhir, mimpimu tergenapi dalam hidupku Tuhan. Aku gak mampu, tapi Tuhan bisa mampukan. Aku gak sanggup, tapi kekuatan Tuhan akan menopangku. Aku kekurangan resources bisa jadi, tapi aku percaya Tuhan bisa menyediakannya bagiku. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiap kali saya sudah merasa puas atau merasa lagi lelah, Tuhan ingatkan kembali, Ki, aku taruh banyak lagu di hidupmu, tulis lagu lagi. Tiap kali saya merasa menyerah dengan edukasi pujian penyembahan yang saya kerjakan tuh bisa memperlengkapi banyak gereja Tuhan. Momen dimana saya udah mau menyerah, Tuhan selalu berkata, aku Tuhan yang memilihmu, aku Tuhan yang akan menyelesaikan panggilanku. Bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Wah. Yes. Di tempat ini mungkin kau akan sedang menyerah dengan pernikahanmu. Hari ini Tuhan ingatkan kembali janji nikahmu. Setiap mimpi yang kau pernah katakan kepada pasanganmu. Dan saya percaya itu mimpinya Tuhan yang sedang dinyatakan dan akan digenapi dalam hidupmu. Don't give up. Bangkit lagi. Karena Tuhan memampukanmu saat ini. Yes. Tetap bangkit berdiri, saya akan selesai. Apa yang Tuhan lakukan berikutnya? Karena saking Tuhan cintanya sama Petrus, Yesus berikan Roh Kudusnya. Allah Bapa utus Roh Kudus untuk menyertai Petrus sampai selama-lamanya. Roh Kudus itu adalah roh yang penuh dengan kuasa. Roh Kudus adalah roh yang membangkitkan dan menghidupkan. Roh Kudus adalah roh yang menghibur, menolong, menuntun dalam kebenaran. Dia roh yang mengubahkan karakter seseorang menjadi baru. Jadi punya karakter Tuhan dalam hidupnya. Hari ini Roh Kudus yang sama sedang bekerja melawat setiap kita lebih lagi. Angkat tangan sama-sama ya. Angkat tangan sama-sama. Yes. Yes. Kami menghampiri Engkau Roh Kudus. Kalau Engkau bisa pulihkan Petrus, Engkau juga bisa pulihkan kami. Yes. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Sama-sama angkat tangan, minta sama Roh Kudus. Urapiku, urapiku dengan minyak-Mu. Angkat tanganmu, terima urapan yang baru. Roh Kudus, penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Katakan urapiku, urapiku, urapiku. Katakan sama-sama. Lebih tinggi lagi nyanyikan.
seperti Roh Kudus kembalikan semangat itu. Lebih lagi. Lebih lagi. Holy Spirit. Ya Roh Kudus penuhi. Katakan dengan urapan baru, katakan. Dengan urapan baru. Angkat tangan sama-sama, penuhi. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, 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 urapiku dengan minyak kudusmu. Sebelum kita akan terus nyembah Tuhan, Roma 8 ayat 26. Lihat ayat ini. Roma 8 ayat 26 mengatakan demikian juga Roh membantu kita di dalam apa? Kelemahan kita. Tuhan tahu nggak keterbatasan? Tahu. Dia tahu semua kelemahan, ketidakmampuan. Sebab kita tidak tahu, ada waktunya kita nggak ngerti gimana mesti berdoa. Kita nggak bisa ngomong lagi karena banyaknya tekanan yang kita alami. Ngucap syukur udah mulai susah. Tapi kita ngomong, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Hari ini, malam ini, datang sama Tuhan, akui semua keterbatasanmu. Katakan sama dia, Tuhan seringkali aku nih gak mampu, tapi ku tahu Roh Kudus memampukan aku. Roh Kudus seringkali aku gagal. Aku mungkin hari ini gak punya semangat lagi. Aku udah mau nyerah dengan semua mimpi-mimpi yang aku sempat dapat. Tapi aku tahu Engkaulah kekuatanku. Hari ini aku cuma pengen ngangkat tangan. Roh Kudus, jamah aku. Roh Kudus, jamah. Sampai musik main dengan lembut. Jadikan momen ini momen pribadi antara engkau dengan Tuhan. Antara engkau dengan Roh Kudus. Yes. Akui dengan jujur. Dan izinkan dia memulihkanmu saat ini. Akui dengan jujur. Dan katakan Roh Kudus engkau tidak terbatas. Aku buka hatiku. Akan kasih-Mu. Akan keindahan-Mu Roh Kudus. Bangkitkan aku. Lagi. Dan lagi. Dan lagi. Dan lagi. Dan lagi. Dan lagi. Dan lagi. Hampiri dia. Hampiri dia. Yes. Ya. Saya melihat pernikahan yang kembali dipulihkan saat ini. Saya melihat pekerjaan yang kembali dibangkitkan saat ini. Ada orang di tempat ini, engkau seperti keuanganmu sedang mati. Hari-hari ini kau sedang dikejar dengan begitu banyak hutang, kau ketakutan. Tapi ingat, Tuhanmu adalah Tuhan yang memulihkan dan membuka jalan. Kembalilah semangatmu untuk kembali berharap kepada Tuhan. Ikuti tuntunan Roh Kudus saat ini. Ikuti apa kata Tuhan, taati firman-Nya. Buka hati sama anugerah Tuhan lebih besar lagi. Oh yes, 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 yes. Terus buka hati sama Roh Kudus. Terus buka hati sama Dia. Yes. Urakana nama siapa Bapak. Saya merasakan sekali banyak dari Anda. Hari ini kau sedang berbeban begitu berat. Bisa jadi masalah pernikahan, keluarga, anak-anak, penyakit. Bisa jadi masalah yang lain yang kau gak bisa ngomong. Kalau kau merasa sangat berbeban berat, kau bisa angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hampiri dia, hampiri dia. Ketika kau mengangkat tangan,
Buka hati lebar-lebar. Yes. Yes, yes. Saya melihat ada tangan-tangan yang terangkat. Buka tangan seperti rindu dipeluk sama seorang bapak yang penuh kasih. Ya. Buka tangan seperti rindu dipeluk oleh kasihnya saat ini. Saya merasakan ada beberapa yang sedang dikuatkan sama Tuhan. Ada beberapa yang sudah kepingin rasanya ambil nyawaku. Engkau pernah berkata seperti itu. Tapi hari ini engkau berkata, kasih karunia Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Angkat tangan terus. Kudus, kau hadir tempat ini. Yes. Yang merasa berbeban berat, kau tetap angkat tangan, kita nyembah Tuhan sama-sama. Katakan seperti rusa rindu sungaimu. Nyembah Tuhan yang katakan. Seperti rusa rindu sungaimu. Katakan. Begitulah jiwaku. Katakan ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus penuhi. Katakan dengan urapan baru. Terus datang dengan haus saja. Kami buka hati kami Tuhan seperti rusa. Datang dengan kehausan akan Dia. Yes. Begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan nurani. Katakan seperti rusa berseru sama-sama.
hari ini tidak ada satupun bisa menghentikan kami untuk terus bangkit memuliakan Tuhan. Kami terima urapan yang baru. Setiap hari kami terima urapan yang baru dari tahta Allah yang Maha Kudus. Di mana ada kehausan, di situ ada kelimpahan dari Roh Kudus. Di mana ada kerinduan, di situ ada pemenuhan dari Roh Kudus. Nyatakan Roh Kudus, kau terlalu manis, kau terlalu indah. Yes. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Roh Kudus. Saya akan tutup dengan ini. Bagaimana Petrus bisa dipulihkan karena Tuhan koneksikan dia, pertemukan dia dengan komunitas yang membangun. Semua katakan komunitas. Setiap kita bisa jadi seperti arang yang sudah mati. Arang mati perlu ketemu dengan arang yang masih menyala supaya apinya kembali bangkit. Kita nggak bisa lepas dari komunitas. Kita perlu ada di dalam komunitas supaya api kita terus menyala-nyala dan melayani Tuhan sampai akhir. Katakan amin. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan belum selesai. Katakan sama-sama, Tuhan belum selesai. Tuhan punya rencana yang besar buat hidupku. Dan tergenapi, terjadi dalam hidupku. Di dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Amin. Sebelum saya akan serahkan, kalau bisa ngomong sama kiri kanan Anda, katakan segini, semangat sampai akhir. Katakan semangat sampai akhir. Sampai akhir. Sampai akhir. Sampai akhir. Sampai akhir. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati.